Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ensiklopediaku akan membahas bagaimana tips agar puting tidak lecet saat menyusui. Sebelumnya kita review dulu bagaimana payudara wanita dilihat dengan posisi melintang, yaitu di situ ada yang namanya alveolus. Alveolus merupakan tempat untuk produksi ASI. Lobus-lobus kecil ini tempat untuk produksi ASI. Kemudian setelah diproduksi maka disalurkan melalui ductus lactiferus, yaitu bagian yang seperti cabang-cabang ini. Kemudian muaranya adalah di sinus lactiferus di sini. ASI-ASI bermuara di sini. Sinus lactiferus ini letaknya tepat di bawah areola. Areola yaitu bagian hitam pada payudara wanita, sehingga ini menjadi alasan kenapa pada saat menyusui diharapkan mengulum seluruh daerah areola, karena di bawahnya ada sinus lactiferus atau muara ASI, sehingga harapannya bisa memompa bagian seluruh di sinus lactiferus atau memompa bagian muara ASI ini sehingga ASI bisa keluar secara maksimal. Kemudian jaringan lemak yaitu yang melindungi seluruh bagian atau seluruh untuk memproduksi ASI ini. Bagaimana sih bayi bisa menyusu itu? Bayi bisa menyusu dengan adanya 3 refleks. Begitu ada puting yang diletakkan di sudut mulut bayi, maka otomatis bayi akan mencari dan menangkap puting tersebut. Ini yang dinamakan refleks rooting. Kemudian menghisapnya, kemudian menelan ASI tersebut, yaitu refleks swallowing. Posisi yang menyusui yang benar inilah yang menjadi sesuatu yang penting yang harus kita ketahui agar tidak terjadi puting lecet, yaitu posisi yang benar adalah wajah bayi menghadap ke payudara ibu, kemudian kepala dan badan berada dalam satu garis lurus. Jadi tidak boleh ya kepalanya itu menghadap ke payudara, kemudian badannya menghadap ke depan atau menghadap ke atas atau telentang, sehingga tidak efektif. Yang efektif adalah menyusui yang benar adalah antara kepala dengan lengan dengan badan bayi itu berada dalam satu garis lurus, yaitu semuanya menghadap ke payudara ibu, kemudian perut bayi menempel ke perut ibu, kemudian ibu memeluk badan bayi dan disangga dengan mantap, yaitu kepala bayi berada di lengkung sikunya si ibu, bokong bayi disangga dengan tangan ibu. Ini disebut posisi cradle, menyusu dengan posisi cradle. Setelah kita mengetahui posisi menyusui yang benar, kemudian harus kita pastikan apakah bayinya tersebut membuka mulutnya. Posisi lidah yang benar adalah bukan seperti ini. Kalau ini kan masih di dalam rongga mulut. Yang benar adalah mulut bayi terbuka lebar sehingga lidahnya menjulur keluar. Harapannya lidahnya ini nanti yang akan menangkap areola bagian bawah sehingga bisa terkulum keseluruhan. Karena perlekatan merupakan kunci keberhasilan dalam menyusui. Berikut ada contoh bagaimana posisi perlekatan yang salah dengan perlekatan yang benar yang akan membedakan terhadap volume ASI yang keluar. Nah, berikut adalah contoh perlekatan yang salah. Areola pada ibu tidak terkulum secara maksimal atau secara keseluruhan, sehingga volume ASI yang keluar juga hanya tetes demi tetes. Ini ya. Karena tadi kita ketahui di bawah areola ada muara ASI. Harapannya kalau tercakup semuanya maka dalam memompanya pun juga akan optimal. Kalau ini contoh yang benar, yaitu mulut bayi terbuka lebar sehingga seluruh bagian areola terkulum secara keseluruhan. Perbedaannya ada pada volume ASI yang keluar nanti, yaitu ini areolanya terkulum secara keseluruhan sehingga volume ASI yang keluar berbeda dari tadi posisi yang salah, posisi yang kurang tepat tadi. Jadi, volume ASI jauh lebih banyak sehingga pengosongan ASI pun juga akan optimal. Manfaat dari bagaimana menyusui yang benar, kemudian perlekatan yang tepat, selain
bisa mencegah terjadinya puting lecet, bayi juga akan cukup ASINY-nya, yaitu bayi banyak mengompol sampai 6 kali atau lebih dalam sehari. Kemudian menyusunya yang awalnya dari rakus kemudian bisa melemah sampai tertidur. Kemudian payudara ibu akan terasa lunak dan kurva pertumbuhan berat badan bayi sesuai dengan yang seharusnya, yaitu berada di garis hijau. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.